Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam perkuliahan kita. Dan pada materi ketiga ini kita akan mempelajari tentang manajemen kinerja yang berhubungan dengan perencanaan kerja. Sebagai pendahuluan ya, jadi perencanaan kinerja adalah proses penentuan tujuan dan strategi untuk memastikan individu, tim, dan organisasi dapat mencapai hasil yang diinginkan secara efektif. Perencanaan yang baik memastikan bahwa tujuan bersifat jelas, dapat diukur, dan selaras dengan visi organisasi. Nah, dalam materi ini nanti kita akan membahas ya terkait dengan bagaimana menyusun tujuan kinerja berbasis SMART ya. Kemudian yang kedua, mempelajari tentang aligning goals antara individu, tim, dan organisasi. Kemudian yang ketiga kita akan mempelajari tentang perencanaan strategi dan peningkatan kinerja. Jadi intinya adalah materi ini adalah materi yang berkaitan dengan bagaimana kita membuat perencanaan kerja yang baik, yang dapat diukur dengan jelas ya dan selaras, sehingga nanti berhubungan dengan rencana, visi, dan misi organisasi. Oke, kita mulai dari bagaimana menyusun tujuan kinerja berbasis SMART ya. Jadi SMART ini sebenarnya adalah singkatan dari S-nya spesifik ya. Jadi singkatan dari bahasa Inggris ya. Jadi spesifik, kemudian M-nya adalah measurable atau dapat terukur, kemudian A-nya achievable, dapat dicapai, kemudian R-nya relevan ya, dan T-nya time bound. Nah, jadi menyusun kinerja itu harus memenuhi 5 unsur ini. Yang pertama, ketika kita menyusun rencana kerja, maka tujuannya harus jelas, harus spesifik, tidak ambigu. Nah, kemudian rencana kerja itu harus ada indikator yang bisa digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, atau disebut dengan measurable ya, terukur. Kemudian berikutnya adalah achievable, tujuannya harus realistis dan dapat dicapai. Nah, kemudian berikutnya adalah relevan, tujuan harus selaras dengan visi dan misi organisasi, dan yang terakhir adalah adanya tenggang waktu yang jelas gitu. Nah, supaya kita mudah memahaminya, mari kita lihat contoh studi kasusnya. Misal seorang manajer pemasaran ingin meningkatkan jumlah pelanggan yang berlangganan layanan premium. Maka tujuan SMART-nya bisa seperti ini ya, secara spesifik, artinya tujuannya dengan cara meningkatkan jumlah pelanggan layanan premium sebesar 20%. Jadi spesifiknya di sini adalah dengan menentukan angka 20% peningkatan pelanggannya. Kemudian measurable-nya ya, atau dapat diukurnya dengan cara mengukur jumlah pelanggan baru yang berlangganan setiap bulan. Jadi nanti diukur dari setiap bulan berapa pelanggan baru yang dapat diperoleh. Kemudian achievable-nya jadi atau hal yang memang realistis untuk bisa dicapai, itu dasarnya adalah berdasarkan tren sebelumnya, di mana adanya peningkatan pelanggan 20% ya, merupakan target yang realistis begitu. Jadi ketika kita membuat perencanaan kerja itu memang harus ada dasar
di mana salah satu dasarnya adalah analisis tren sebelumnya. Jangan sampai membuat target kinerja itu muluk-muluk ya, atau yang tidak mungkin dicapai begitu. Kemudian tentu relevannya adalah sejalan dengan tujuan organisasi untuk meningkatkan pendapatan. Ya tentunya organisasi punya visi misi untuk dapat survive, dapat eksis yang nanti ditandai dengan meningkatnya omset ya, dan adanya laba perusahaan yang terus meningkat, yang ini bisa berdampak terhadap ya, visi dan misi organisasi itu sendiri, terutama organisasi perusahaan. Kemudian time bound-nya target dicapai selama 6 bulan. Nah ini contoh studi kasusnya dengan metode SMART ya. Nah kemudian kita masuk ke berikutnya adalah tentang aligning goals antara individu, tim, dan organisasi ya. Atau bagaimana kita menyelaraskan ya, goal, target, baik secara individu, tim, dan organisasi. Nah ini salah satu tantangan yang menjadi sangat penting dalam organisasi. Bagaimana manajemen kinerja dapat menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan tim dan organisasi. Penyelarasan ini penting untuk memastikan semua elemen dalam organisasi bekerja ke arah yang sama. Maka ada cara yang bisa dilakukan ya. Pertama, strategi aligning goals-nya itu melakukan komunikasi yang jelas ya. Jadi organisasi harus secara terbuka mengkomunikasikan visi, misi, dan tujuan strategisnya. Jadi memastikan semua anggota organisasi itu paham terhadap visi, misi, dan tujuan strategisnya. Sehingga semua mengarah kepada capaian bersama, begitu. Kemudian yang kedua adalah cascade goal ya. Artinya tujuan organisasi harus diturunkan ke dalam tujuan divisi, tim, dan individu. Artinya tujuan besar tadi itu di breakdown. Nah, ketika di breakdown, maka setiap individu itu memahami apa yang dia harus kerjakan secara lebih detail ya, lebih teknis, yang nanti mengarah kepada tujuan besarnya. Kemudian berikutnya adalah keterlibatan karyawan ya. Karyawan harus dilibatkan dalam proses perencanaan untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap tujuan yang ditetapkan. Artinya ketika manajemen ingin merumuskan tujuan organisasinya harus bersifat bottom up ya, bersifat dari bawah dengan mendengar masukan dari seluruh elemen ya. Sehingga nanti apabila semua elemen itu dilibatkan dan diikutsertakan memberikan masukan, tujuan organisasi menjadi tujuan bersama dan merasa memiliki terhadap apa yang sudah diputuskan atau disepakati bersama melalui proses mendapatkan masukan-masukan dari karyawan di tingkat bawah. Ini penting ya, keterlibatan karyawan. Kemudian berikutnya adalah evaluasi berkala ya. Jadi perlu ada evaluasi secara rutin ya. Secara rutin mengevaluasi apakah tujuan individu masih selaras dengan tujuan tim dan organisasi. Jadi memang evaluasi ini merupakan alat agar semua orang bekerja secara on the track, secara sesuai ya, sejalan dengan tujuan-tujuan besar organisasi. Maka perlu ada evaluasi secara berkala. Contoh studi kasusnya. Sebuah perusahaan teknologi itu menetapkan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 25%. Nah, di tingkat organisasi, CEO ya menetapkan target untuk meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 25% dalam 1 tahun. Nih berarti di tingkat organisasi. Nah, direktur sudah menetapkan ya 25% dalam 1 tahun. Maka di tingkat tim layanan pelanggan bertanggung jawab untuk mengurangi waktu respon dari 24 jam menjadi 12 jam. Artinya
tim layanan pelanggan ini kemudian berusaha untuk bagaimana bisa menyesuaikan ya target di tingkat atasnya, ya meningkatkan layanan yang lebih optimal. Kemudian tingkat individu, setiap agen layanan pelanggan harus menangani ya setidaknya 50 permintaan pelanggan per hari dengan tingkat kepuasan minimal 90%. Nah, semuanya ini berkaitan gitu. Jadi artinya ketika pimpinan perusahaan sudah menetapkan ya peningkatan kepuasan pelanggan 25%, secara otomatis di tingkat tim sudah tidak ada lagi komplain yang selama ini harus 24 jam menangani komplain dari pelanggan ya. Kemudian artinya kalau misalnya berkurang dari 24 jam menjadi 12 jam, itu secara otomatis berarti sudah ada peningkatan pelayanan. Nah, di tingkat individu kemudian mereka juga berusaha terus-menerus ya menangani ya permintaan pelanggan dengan per hari dan rata-rata kepuasannya minimal 90%. Jadi dengan strategi ini ya, ini dapat diukur. Memang secara otomatis setiap individu memahami perannya dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana perencanaan strategis dalam meningkatkan kinerja. Jadi setelah tujuan ditetapkan dan diselaraskan, langkah selanjutnya adalah merancang strategi peningkatan kinerja untuk memastikan tujuan dapat tercapai secara maksimal ya. Nah, strategi utamanya adalah dengan pelatihan dan pengembangan. Tentu ini berguna bagi karyawan yang belum memiliki kompetensi yang cukup, sehingga mereka harus tetap di training ya, di coaching ya, dikembangkan sehingga nanti kompetensinya memenuhi standar yang dibutuhkan. Kemudian memberikan umpan balik ya, menggunakan sistem evaluasi berbasis data untuk memberikan umpan balik yang konstruktif untuk agar setiap karyawan itu mendapatkan satu penanganan yang optimal ketika adanya kebutuhan peningkatan kinerja. Kemudian meningkatkan motivasi karyawan. Nah, tentu dengan berbagai cara ya, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik ya, artinya menggunakan insentif, penghargaan, ya membangun lingkungan kerja yang positif ya, kemudian membangun engagement ya, sehingga semua itu bisa mengarah kepada meningkatnya motivasi karyawan. Nah, kemudian juga dengan penggunaan teknologi ya, jadi mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja ini juga penting dalam upaya untuk meningkatnya kinerja, karena sekarang masa di mana sudah berjalannya sistem digitalisasi ya, semua kegiatan bisa diukur ya dengan teknologi. Kemudian berikutnya adalah evaluasi dan perbaikan berkelanjutan ya, dengan menggunakan metode VDCA atau Plan, Do, Check, Act ya, artinya rencanakan, kerjakan, dicek, kemudian dibuat tindakannya terus menerus. Jadi rencanakan ya, dikerjakan, dicek, kemudian dikerjakan kembali. Nah, ini sebagai contoh, sebuah rumah sakit ingin meningkatkan efisiensi dalam penanganan pasien di IGD ya, atau instalasi gawat darurat. Maka dimulai dari identifikasi masalahnya adalah waktu tunggu pasien di IGD terlalu lama. Nah, ini adalah masalah yang diidentifikasi. Bagaimana strategi peningkatannya? Kemudian menyediakan pelatihan ya, triase untuk staf medis agar bisa memprioritaskan pasien dengan lebih baik. Kemudian menggunakan sistem antrian berbasis teknologi untuk mempercepat proses pendaftaran ya. Kemudian memberikan insentif bagi tenaga medis yang bekerja secara efisien. Jadi ini semuanya diberikan penanganannya ya, baik karyawan ditingkatkan kompetensinya dengan di training atau dilatih, kemudian di backup dengan sistem teknologi yang baik ya, sehingga sistem antriannya menjadi lebih teratur. Kemudian karyawan yang bisa bekerja dengan efisien diberikan
apresiasi ya, reward ataupun insentif tambahan sehingga ini bisa mengoptimalkan ataupun bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi. Nah, kemudian adanya evaluasi secara terus-menerus ya. Supaya apa? Supaya bisa diukur ya, setelah 6 bulan dilakukan evaluasi terhadap penurunan waktu tunggu pasien dan tingkat kepuasan pasien. Oke, demikian ya materi kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti apabila ada hal yang belum jelas dan ingin didiskusikan bisa disampaikan di grup WA atau di add linknya masing-masing. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.